Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena hari ini kami bisa melanjutkan dengan episode yang baru, yaitu episode yang kedua, yang akan menjelaskan tentang apa itu devosi. Bapa, mampukan kami untuk memahami apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami melalui sesi ini. Berkatilah kami, anak-anak-Mu yang selalu merindukan sabda-sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar pikiran dan hati kami lebih terbuka. Semoga melalui sesi ini kami lebih disadarkan akan belas kasih-Mu kepada kami, dan kami lebih dimampukan lagi untuk peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan semua doa ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Bapak Ibu, teman-teman devosan kerahiman ilahi yang dikasihi Kristus. Kita berjumpa lagi di episode yang kedua. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang devosi. Tapi sebelum kita mulai membicarakannya, baik kita ingat sedikit hal-hal yang penting di episode pertama. Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama adalah sifat utama dari Allah, adalah Maha Rahim. Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah apa yang menjadi harapan daripada Allah kepada manusia. Allah ingin manusia itu bermurah hati. Lukas 6 ayat 36 dikatakan, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Baik, kita akan mulai tentang devosi. Saya masih ingat sebelum tahun 2000, artinya umur saya sudah sekitar 50 ya. Saya masih belum tahu apa itu devosi. Padahal saya pernah ikut atau sering ikut misa Jumat pertama, sering doa rosario, sering ikut ibadat jalan salib. Sebetulnya itu adalah semua itu devosi. Tetapi saya menjalankannya tidak pernah tahu bahwa itu devosi. Nah, setelah saya mengenal devosi kerahiman ilahi, barulah saya mempelajari, wah ternyata yang saya lakukan itu sebelumnya adalah devosi-devosi yang ada di Gereja Katolik. Baik, kita akan mulai dengan penjelasan tentang devosi. Apa itu devosi? Devosi itu berasal dari kata bahasa Latin yang artinya, dari kata bahasa Latin devotio, yang artinya adalah kebaktian atau hormat, ibadat, atau doa. Jadi secara umum, devosi adalah suatu kebaktian atau ibadat atau sikap doa yang non-liturgi yang memberi kita semangat untuk meneladani tokoh devosi tersebut. Sehingga semakin hari kita semakin mengenal dan dekat kepada Allah. Nah, itu kurang lebih definisi umum tentang devosi. Nah, bagaimana dengan devosi kepada kerahiman ilahi? Devosi kerahiman ilahi adalah suatu kebaktian atau ibadat atau sikap doa yang non-liturgi yang membawa kita lebih mengenal Allah yang Maha Rahim dan memberi kita semangat hidup yang selalu mengandalkan Allah dan lebih peduli berbuat belas kasih kepada sesama. Nah, itu kira-kira devosi kerahiman ilahi ya, definisinya. Macam-macam devosi yang ada di Gereja Katolik. Ada devosi utama, misalnya devosi kepada Yesus, kepada Maria, dan Santo Yosef. Misalnya devosi kepada Tuhan Yesus. Ada jalan salib, ada hati kudus Yesus, nama Yesus, luka Yesus, dan lain-lain. Devosi kepada Bunda Maria, Legio Maria, Rosario bulan Mei Oktober, Novena 3 Salam Maria, dan macam-macam lagi yang lain. Nah, kenapa ada devosi di dalam Gereja Katolik? Melalui sejarah manusia, di mana ada krisis spiritual, sosial, dan politik yang mengancam kehidupan orang banyak, ya.
mengancam kehidupan manusia, maka Allah dalam belas kasih-Nya akan memanggil, mengirim atau mengutus para nabinya untuk menolong umat manusia agar mereka bisa tetap hidup atau survive dan bertahan, bahkan mereka bisa mengambil manfaat atau keuntungan dari peristiwa tersebut. Ya, contohnya ya, dalam perjanjian lama kita lihat bagaimana Nabi Musa diutus untuk membebaskan para budak di Mesir ya, perbudakan di Mesir. Contoh yang lain, Nabi Yunus juga diutus untuk pertobatan penduduk Niniwe ya. Juga di dalam perjanjian baru, Santo Fransiskus dari Assisi, Santa Katarina dari Siena, Santo Bernadette dari Lourdes, itu mereka diutus untuk umat manusia. Nah, di dalam abad ke-20, untuk menghadapi ateisme, materialisme, dan juga humanisme, Allah mengirim perawan Maria kepada 3 anak kecil yang ada di Fatima, yaitu Luciana, Jacinta, dan Francisco. Ya, saya pernah ke sana dan mengunjungi kuburan mereka. Ketika Hitler melebarkan kekuasaannya, maka Yesus sendiri yang datang pada anak petani miskin dan sederhana yang bernama Helena di Polandia, yang nantinya lebih dikenal dengan nama Suster Faustina. Nah, itulah awal mulanya Yesus memperkenalkan devosi kepada kerahiman ilahi. Nah, perbedaan antara liturgi dan devosi. Liturgi mencakup 7 sakramen dan doa harian. Liturgi adalah ibadat yang dipimpin pejabat resmi gereja seperti imam, uskup, paus ya. Mereka menggunakan buku khusus serta menuruti aturan yang ketat. Contohnya kita kalau mau misa, sakramen ekaristi, biasanya imam minta buku TPE ya, tata perayaan ekaristi. Ya, mereka dituntun oleh buku tertentu. Sedangkan dalam devosi ada banyak kebebasan. Dan yang berperan adalah awam. Tidak perlu imam atau uskup atau paus untuk memimpin suatu ibadat. Tetapi awam lebih berperan untuk itu. Perbedaan antara liturgi dan devosi. Devosi ini tidak pernah diwajibkan. Jadi tidak wajib harus mengikuti devosi. Namun banyak unsur yang awalnya devosi akhirnya menjadi liturgi. Contohnya ya, Hari Raya Hati Kudus Yesus yang tadinya adalah devosi, lama-kelamaan menjadi liturgi. Juga Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan yang kita tahu adalah Hari Raya Pesta Kerahiman Ilahi. Ya. Seminggu setelah Paskah kita rayakan Pesta Kerahiman Ilahi. Hidup tanpa devosi adalah suatu kehidupan rohani yang miskin, yang kering. Dan itu saya pernah alami sebelum saya devosi kepada kerahiman ilahi ini. Nah, cerita sedikit ya tentang kehidupan rohani saya. Titik tolak perubahan kehidupan rohani saya pada saat terjadi peristiwa Mei tahun 1998. Wah, di situ betul-betul kami mengalami hal yang sangat mengagetkan ya. Bukan hanya kami, tapi hampir semua orang mengalaminya. Di mana semua aktivitas terhenti, semua kegiatan terhenti, usaha pun berhenti. Sehingga kita tidak tahu mesti ngerjakan apa. Ya. Kalau masa Covid ini masih ada orang yang ya diam-diam menjalankan aktivitas atau masih bisa beraktivitas di rumah. Kalau peristiwa bulan Mei betul-betul seluruh ya, terutama di kota Jakarta ini tidak ada kegiatan. Malah orang merasa terancam kalau keluar dari rumah. Disitulah saya mulai berubah dari kehidupan rohani saya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, saya ditawarkan untuk ikut sekolah evangelisasi pribadi. Dulu SEP, tapi sekarang sudah jadi CAP ya, kursus evangelisasi pribadi. Saya ikut, lulus dari itu, saya ditawarkan jadi prodiakon. Karena semangat menggebu-gebu, saya terima. Karena orang tua saya juga
mantan prodiakon dan sudah meninggal ya tahun 90. Saya tidak keberatan jadi prodiakon waktu itu karena melayani, dan saya mempunyai prinsip kita memberikan Yesus atau menawarkan Yesus kepada orang lain. Itu hal yang menurut saya sangat baik ya, terutama tubuh Kristus ya. Nah, setelah saya terima tawaran menjadi prodiakon, kami ada reuni dari sekolah evangelisasi pribadi ini. Ya, di situ mereka bikin satu wadah, dan wadah itu untuk menampung para lulusan evangelisasi. Dan nggak tahu apa karena kebetulan atau pilihan Tuhan, akhirnya saya terpilih sebagai ketua dari komunitas ini. Yang tadinya namanya Laskar Kristus, akhirnya menjadi komunitas Lumen Christi. Pada tahun 2000 saya ditawarkan untuk sekolah KPKS, kursus pendidikan kitab suci KPKS di Tebet ya, di Gedung Gajah. Selama 3 tahun saya dengan Esther ya, jadi dari tahun 2000 sampai 2003. Nah disitulah kami diperkenalkan oleh Pak Stephen Leck tentang devosi kepada kerahiman ilahi ini. Setelah tahun 2003, lulus dari KPKS, saya bergabung dengan timnya Pater Robi Wawor, mengajar kitab suci. Ya, kurang lebih 3-4 tahun, juga di Tebet siang hari. Selesai itu saya ikut kursus STF di Cempaka Putih, di Alkara. Ya, extension course pada saat malam. Karena nganggur sampai 4 tahun saya ikut itu, dan mulai pelayanan tentang devosi ini tahun 2007. Kami ke Pematang Siantar di Nagahuta, mulai memimpin retret kerahiman ilahi di sana. Itulah awal pelayanan kami. 2007 kami ke Polandia dengan Pater Robi, rombongannya. 2009 saya dan Esther kembali ke sana, ya, kunjungan berdua saja. Terus mulai 2011 kami membentuk tim Kerasulan Kerahiman Ilahi KAJ untuk paroki-paroki yang ada di Dekanat Barat, ya, Dekanat Barat 2 ya. Nah, acaranya adalah tiap Rabu pertama kami mengadakan misa kerahiman ilahi dan adorasi jam 10. Jam 9 kami ada pengajaran tentang BHF ya, buku harian Faustina yang dibawakan oleh Ibu Esther ya. Nah, jam 10 misa kerahiman, selesai jam 12 biasanya ada acara ulang tahun dan kemudian tutup dengan makan siang. Itulah mulai dari tahun 2011. Disitulah tim ini kami pelayanan ke daerah-daerah. Mulai dari Flores, ke Sumba, terus ke Tapang ya, Kalimantan, ke Manado, Sulawesi. Terus mereka pergi ke Riau, saya nggak ikut, dan juga mereka juga ke Palembang ya, ke desa dekat Palembang sana. Saya juga tidak ikut, sama Esther tidak ikut karena kami ada kegiatan lain. Terus kami juga pernah pelayanan bersama ke Sabah dan Sarawak. Nah, terakhir adalah pelayanan Sabah dan Sarawak sampai kurang lebih 7 kali. Awalnya dengan Romo Subagio ya, sama-sama ke Sabah dan juga ke Sarawak 2 kali ya. Nah, itu kira-kira pelayanan kami di kehidupan rohani saya. Perubahannya di sana. Saya sudah Katolik sejak lahir, dibaptis sehari sesudah saya lahir. Tapi kehidupan rohani saya biasa-biasa saja. Hanya hari Minggu ke gereja, hidup baik-baik supaya bisa masuk surga. Itu pikiran sederhana saya. Setelah saya diajar ya di KPKS, setelah memperdalam di STF juga, ternyata ya untuk masuk surga
satu-satunya adalah kerahiman Allah. Kalau kita memperoleh kerahiman Allah, kita akan masuk ke dalam kerajaannya, ya. Kita akan masuk ke surga. Bukan karena kita rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin beraktivitas rohani, bukan semata-mata itu. Tapi semata-mata adalah kerahiman Allah, betul-betul. Ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu tekankan, ya. Jangan sombong kalau di dalam kehidupan rohaninya sudah bagus, rasanya sudah pasti masuk surga. Tidak jamin. Ya. Bapak Ibu ingat yang di Injil pernah dibacakan, di mana ada orang datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus bilang, "Saya tidak mengenal engkau." "Ya Tuhan, tapi kami makan bersama-sama engkau, kami dijamu sama engkau." "Ya, tapi saya tidak mengenal engkau." Nah, itulah hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai suatu hari waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan Yesus bilang dia tidak mengenal kita. Ya, baik. Kita akan lanjutkan tentang devosi ini. Sekarang kita lanjut ya. Kita akan bicara tentang inti devosi kerahiman ilahi. Ada dua. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Itu ada di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Di situ dikatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Jadi itulah ya sikap manusia terhadap Tuhan yang dikehendaki oleh Yesus. Ya, mengandalkan Tuhan. Dalam hal apa saja kita mengandalkan Tuhan, ya. Jangan mengandalkan orang pintar. Tidak ada orang pintar, ya. Semua itu adalah segala sesuatu dalam kehidupan ini kita hanya bisa mengandalkan itu kepada Tuhan kita, ya. Nah, untuk yang kedua adalah berbelas kasih kepada sesama, ya. Itu ada di Lukas 6 ayat 36, ya. Kita bacakan ya. "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Nah, itu yang dikehendaki, sikap manusia terhadap sesamanya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ya, kita harus bermurah hati ya kepada sesama kita. Kuncinya di situ dan sudah saya jelaskan pada saat episode yang pertama ya, itu. Jadi dua sikap ini yang menjadi inti daripada devosi kepada kerahiman ilahi, ya, inti devosi kerahiman ilahi. Mengandalkan Tuhan dan berbelas kasih kepada sesama. Ya, memang kalau ngomong-ngomong tentang mengandalkan Tuhan itu tidak gampang ya. Karena itu harus dipraktekkan, harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal sekecil apapun. Ya, saya punya teman di dalam komunitas, dia tahu tentang devosi kepada kerahiman ilahi ini. Dia mengikuti. Suatu hari suaminya diopnam, diperiksa di rumah sakit, ternyata ada flek di paru-parunya karena suaminya perokok. Dan divonis sama dokter bahwa umurnya tidak akan lebih dari 3 bulan. Wah, mereka sangat ketakutan, sudah menangis, dan sudah pikirannya kacau. Ya itu yang saya bilang, mereka tidak fokus, tidak mengandalkan Tuhan. Mereka cari orang pintar. Mereka cari orang pintar dan dapat. Dan apa yang dilakukan orang pintar itu? Dia ngakunya sebagai orang Katolik. Dia minta orang itu berdoa Bapa Kami dan Salam Maria.
Setelah itu dia minta bapak ini buka mulut, dan si perempuan ini yang sebagai orang pinternya mengeluarkan dahaknya, diludahin ke dalam mulut yang sakit itu. Saya bilang, bapak telan nggak itu ludah? Saya telan karena saya kaget, tahu-tahu ludahnya masuk. Itu dahaknya kayaknya. Ya karena pengen sembuh, jadi apapun dia lakukan. Terus perempuannya bilang, ibu itu bilang, kamu bisa sembuh dan kamu akan umur panjang asal kamu setiap bulan datang kepada saya. Ya. Dan saya tidak minta banyak. Setiap kali datang 10 juta. Ya. Dan belum sempat mereka tanya berapa kali, teman dia bilang, ya paling lama ya 2-3 kali, 3 kali lah paling lama sudah selesai katanya. Dia bilang begitu. Istrinya sangat rajin di komunitas, datang konsultasi sama kami dan kami menegurnya. Kenapa tidak awal-awal sebelum ke orang pinter datang kepada kami? Kenapa begitu cepat-cepat datang ke orang pinter itu? Ya, ternyata ya karena ajakan teman-temannya katanya. Terus kedua, suaminya sudah ketakutan, sudah divonis 3 bulan akan mati, jadi pikirannya sudah jadi pendek. Saya bilang kalau begitu coba ajak suaminya ke sini, pada saat kita berdoa bersama, kita akan doakan suaminya gitu. Betul, pada saat kita kumpul, dia bawa suaminya. Kami tidak ngomong banyak dengan suaminya. Pada saat kami berdoa, saya minta suaminya maju ke depan. Kami komunitasnya semua berdoa buat dia dan kami minta supaya belas kasihan Tuhan, ya, kemurahan hati Tuhan. Sungguh Tuhan mau menjamahnya gitu. Selesai didoakan, dia menangis memang ya, sedih gitu. Dan saya menghiburnya. Jangan percaya dengan omongan orang itu, ya. Jangan langsung percaya dengan pemeriksaan dokter yang awal itu. Kamu punya uang cukup, cobalah ke Singapura ya, dites dicoba di sana, katanya di Mount Elizabeth luar biasa, bagus. Dokternya pintar-pintar. Ya coba kamu ke sana. Betul. 2-3 hari kemudian dia berangkat sama istrinya ke Singapura. Setelah diperiksa, seminggu kemudian istrinya balik, suaminya tidak. Saya tanya istrinya bagaimana hasilnya. Ya ternyata setelah diperiksa di Singapura, tidak ada kanker, tidak divonis akan mati dalam 3 bulan. Malah dokternya bilang suami kamu tidak akan mati. Asal ikut petunjuk-petunjuk dari dokternya. Ya, dia kasih obat, dia suruh rawat nginap ya, jadi dia sewa apartemen, dia tiap minggu harus periksa ke sana ke dokternya. Dokternya bilang ini memang akibat rokok, kebanyakan rokok, banyak asap dalam paru-parunya, ada flek tapi tidak ada kanker, ya. Itu yang menghibur dia, cuman dokter minta dia juga pelan-pelan harus berhenti merokoknya itu. Dia dikasih ya semacam penangkalnya lah ya, semacam apa, kayak salon pas gitu. Kalau ditempelin, dia kalau ngerokok rasanya rokoknya pahit. Ya itu mungkin obat dari sana, saya nggak tahu. Dan setelah sebulan, si bapak ini kembali ke Indonesia, ke Jakarta, dan ikut datang berdoa sama kami di komunitas. Sekarang bisa senyum, bisa ketawa, dan dia sangat rajin datang ke komunitas tiap minggu akhirnya. Tadinya ke gereja aja malas, ya. Kalau lagi rajin datang, kalau nggak ada persoalan nggak datang, nah itu kayak begitu. Sekarang jadi rajin ke komunitas dan ke gereja tiap minggu dan istrinya sangat bersyukur untuk itu. Dan sampai sekarang udah berjalan 10 tahun kali ya, itu masih hidup, tapi rokoknya nggak berhenti. Cuman tidak seperti dulu, jadi agak berkurang merokoknya, tapi masih tetap merokok. Nah itulah kejadian bahwa kita jangan selalu percaya kepada orang pintar. Manusia selalu mengobati tapi menuntut imbalan, ya. Apa itu uang, apa itu sesuatu yang punya nilai tertentu. Nah, kalau Tuhan menolong kita tanpa ada minta imbalan tertentu. Itu bedanya antara kemurahan hati Tuhan. Si jahat ini bisa menyembuhkan orang yang sakit, bukan nggak bisa. Tetapi
dia minta imbalan. Istilahnya kita tumbal, ada tumbalnya. Nah, Tuhan tidak menuntut. Ya. Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama kita, mengasihi dia, mengasihi sesama. Itu aja, ya. Saya jelaskan kepada Bapak itu bahwa itu perbedaannya, ya. Dan akhirnya dia mengerti dan dia sekarang sangat dekat sama pastor-pastor, ya, sangat dekat. Malah sudah jadi ketua lingkungan sekarang. Baik, itu saja sharing saya untuk dia, ya, untuk tentang mengenai kepercayaan, ya, mengandalkan Tuhan itu. Baik, kita lanjutkan bahwa tentang inti devosi kerahiman ilahi. Sabda Yesus, rahmat kerahimanku hanya dapat diperoleh dengan menggunakan satu bejana, yaitu pengharapan. Ada di BHF 1578. Jadi ada satu bejana, yakni pengharapan. Dalam banyak wahyu yang diterima oleh Faustina, Yesus menegaskan bahwa menghormati kerahiman Allah sama dengan berharap padanya, yakni yakin padanya, mengandalkannya. Nah, harapan adalah tiang pertama devosi ini. Harapan adalah tiang pertama devosi ini. Nah, kita lihat apa artinya berharap? Berharap artinya kita sungguh beriman, ya. Siap bertobat, rendah hati, tabah dan tekun. Itu artinya berharap. Banjir rahmat akan menggenangi jiwa-jiwa yang rendah hati. Jiwa yang sombong akan selalu tinggal dalam kemiskinan dan kepapaan. Sebab rahmatku menghindar dari mereka yang sombong dan mengalir kepada jiwa-jiwa yang rendah hati. BHF 1602. Sabda Yesus, aku minta agar engkau melaksanakan perbuatan-perbuatan kerahiman yang harus muncul dari kasih kepadaku. Kapan saja dan di mana saja engkau harus mengamalkan belas kasih kepada sesama. Nah, itu permintaan Yesus. Kapan saja dan di mana saja kita harus mengamalkan belas kasihan kepada sesama. Harus bermurah hati, ya. Engkau tidak boleh menghindarinya atau berusaha mencari-cari dalil untuk membebaskan diri darinya. BHF 742. Ini sudah saya jelaskan, ya, di episode yang pertama, di mana kita menunda-nunda perbuatan baik. Yesus bilang kita tidak akan bisa, ya, menghindari itu. Nah, Yesus juga bersabda, kalau dengan satu dan yang lain cara suatu jiwa tidak mengamalkan belas kasihan, pada hari penghakiman ia tidak akan memperoleh kerahimanku. Jadi, kalau kita tidak mengamalkan belas kasihan, mengamalkan kerahiman, tidak mau mengampuni orang lain, ya, tidak mau peduli kepada orang lain, kita juga tidak akan memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Kita juga tidak akan memperoleh kerahiman dari Yesus. Itu di BHF 13:17. Bapak Ibu masih ingat, ya, cerita di kitab suci tentang orang kaya dan Lazarus, di mana orang kaya itu hidup enak, hidup mewah, makan berkelebihan, ya, sisa-sisanya dia buang. Lazarus ada di depan rumahnya, ya, banyak boroknya, sampai anjing-anjing menjilat boroknya, dan hanya makan remah-remah dari si kaya ini. Kita misalkan sekarang ada pengemis di depan rumah kita. Kira-kira bagaimana? Dia duduk di sana dan mengemis. Saya yakin Bapak Ibu akan minta, Bapak suruh pembantu, suruh dia pergi, jangan di sini. Kasih dia, kalau agak baik hatinya mungkin dikasih makan lah, kasih sepiring atau apa, atau kasih uang sedikit. Tapi jangan di depan rumah kita, ke tempat lain saja. Saya rasa Bapak Ibu akan melakukan hal itu.
Saya senang dengan cerita orang kaya dan Lazarus ini. Kenapa? Karena kita lihat, orang kaya tidak diceritakan dia menindas orang yang lemah. Dia tidak menyiksa orang lemah. Dia cuma tidak peduli dengan orang yang lemah, orang yang miskin. Dia tidak peduli penderitaan orang lain. Dan pada akhir ceritanya apa? Dia ada di jurang yang terpisah, jauh daripada si Lazarus. Lazarus ada di pangkuan Abraham, sedangkan si kaya ada di tempat yang luar biasa penyiksaannya. Dan dia minta setetes air agar Lazarus mau mencelupkan jarinya dan memberikan setetes air kepada dia. Lihat, orang yang tidak peduli pada sesama, ya, pada akhirnya hidup demikian menderita di dunia lain, dan dia tidak bisa merubahnya lagi karena sudah terjadi, ya. Jadi Bapak Ibu yang masih mempunyai kesempatan, masih diberi waktu oleh Tuhan, diberi istilahnya kemurahan, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Masih belum terlambat, ya. Jangan menunda-nunda untuk berbuat belas kasih. Jangan menunda-nunda untuk berbuat baik kepada sesama, ya. Nanti saya akan jelaskan perbuatan baik melalui apa saja, ya, nanti. Jadi, belas kasih menjadi tiang kedua dari devosi ini. Tadi yang pertama adalah harapan, ya, atau berharap. Itu adalah tiang yang pertama. Yang kedua, belas kasih. Itu adalah tiang yang kedua. Yesus memberikan 3 cara mengamalkan belas kasih, ya. Melakukan tindakan belas kasih, Yesus memberikan 3 cara. Dan 3 cara ini diberikan, orang tidak bisa mengatakan bahwa Yesus, saya tidak bisa melakukannya. Tidak bisa. Karena Tuhan sudah bilang, tidak ada alasan untuk kamu menolak berbuat belas kasih. Yang pertama, ya, tindakan belas kasih adalah dari perbuatan, ya. Dari perbuatan. Yang kedua, dari perkataan. Yang ketiga, dengan doa. Dari ketiga ini, kita tidak bisa menolak. Mungkin kita bisa bilang, saya miskin, saya tidak mampu. Ya, saya pernah dengan ibu-ibu itu sharing. Dia bilang, Pak, saya kan hidup serba berkekurangan. Tidak ada uang yang bisa saya sisakan untuk orang lain. Untuk keluarga saya sendiri aja saya sudah tidak sanggup. Saya bilang, apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Dia memberikan kita 3 cara. Kalau tidak bisa melakukan perbuatan, lakukanlah dengan perkataan. Ibu bisa memberikan nasihat. Nasihat kepada suami, nasihat kepada anak, kepada mantu, kepada cucu, kepada tetangga, kepada masyarakat, dan kepada siapa saja. Andai kata ibu tidak pintar memberi nasihat atau menegur atau apa, masih ada yang ketiga, Bu. Ibu bisa doa. Banyak orang yang perlu doa. Kita tidak perlu memberitahu kepada mereka, kita sudah mendoakan mereka. Mungkin tidak perlu. Ya, kita bisa berdoa secara diam-diam untuk orang tua kita, walaupun sudah meninggal, ya. Untuk mereka yang hidup dan mati, ya. Untuk orang yang masih hidup, untuk anak, untuk mantu, untuk cucu, ya. Untuk tetangga, untuk orang lain, untuk orang kantor, ya. Semua bisa kita doakan. Dan doa itu tidak mengenal jarak. Kita bisa doa untuk orang-orang di purgatorium, ya. Nah, ibu tadi akhirnya bisa mengerti. Dia bilang, kalau gitu saya akan sering doa. Nah, itu juga perbuatan belas kasih, ya, doa itu. Tentang perbuatan, kita tahu bahwa gereja mengajarkan kita untuk melakukan belas kasih kepada sesama kita untuk jasmani dan rohani. Ada 7 perbuatan belas kasih, ya, terhadap
jasmani sesama. Yang pertama, ya, memberi makan kepada yang lapar. Yang kedua, memberi minum kepada yang haus. Yang ketiga, memberi pakaian kepada yang telanjang. Yang keempat, memberi tumpangan pada orang asing. Yang kelima, mengunjungi orang sakit. Yang keenam, menjenguk orang di tahanan. Yang ketujuh, melayat atau menguburkan orang yang sudah meninggal. Ada 7 cara ya untuk jasmani, ya. Itu yang ada dalam ajaran gereja. Terus untuk 7 perbuatan yang lain, ya, belas kasih yang lain terhadap rohani sesama atau jiwa sesama. Yang pertama, menegur yang salah. Yang kedua, mengajar yang tidak tahu. Yang ketiga, menasihati yang ragu. Yang keempat, menghibur yang sedih. Yang kelima, menguatkan yang rugi. Yang keenam, mengampuni yang bersalah. Yang ketujuh, mendoakan yang hidup dan yang sudah mati. Jadi juga ada 7 cara itu. Jadi untuk ibu tadi, dia secara rohani ada 7 cara yang dia bisa lakukan untuk sesamanya. Ya, nah itu. Ingat baik-baik yang Yesus bilang, ada 3 perbuatan belas kasih atau tindakan belas kasih yang bisa kita lakukan. Perbuatan, perkataan, dan doa. Kalau tidak bisa melakukan dengan perbuatan, karena kita sakit, tidak bisa jalan kemana-mana, kita bisa melakukan dengan perkataan atau dengan doa. Orang yang sedang sakit bisa mendoakan orang lain, ya, yang lagi susah, ya. Jadi tidak hanya harus tidur di tempat tidur, selama dia bisa berdoa, dia bisa mendoakan orang lain. Apa untuk keluarganya, ya, untuk suami istrinya, orang tuanya, ya, anak-anaknya, menantunya, cucunya, dan lain-lain, ya. Baik, itu dulu. Dan ada 2 devosi yang agak mirip, yaitu devosi hati kudus Yesus dan devosi kerahiman ilahi. Tapi ada perbedaannya antara 2 devosi ini. Ya, perbedaan yang kelihatan adalah untuk devosi hati kudus Yesus yang dimuliakan kasih juru selamat kepada manusia. Itu yang dimuliakan. Sedangkan untuk Tuhan yang Maha Rahim, ya, atau kerahiman Allah, yang dimuliakan kerahiman Allah Tritunggal, ya. Terus untuk hati kudus Yesus yang dihormati adalah hati kudus Yesus yang hidup. Sedangkan untuk kerahiman ilahi yang dihormati gambar kerahiman ilahi. Terus untuk hati kudus Yesus, tujuan devosinya silih atas dosa-dosa manusia. Sedangkan untuk kerahiman ilahi, tujuan devosinya mengandalkan Tuhan dan berbelas kasih. Untuk hati kudus Yesus, saat yang istimewa adalah Hari Raya Hati Kudus Yesus dan Jumat pertama. Sedangkan untuk kerahiman Allah, saat istimewa adalah pesta kerahiman ilahi dan jam kerahiman ilahi. Ya, pesta kerahiman ilahi adalah seminggu setelah Hari Raya Paskah, sedangkan jam kerahiman ilahi setiap jam 3 petang. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah sekedar penjelasan tentang devosi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menarik banyak manfaat dari penjelasan tadi dan sudah lebih paham tentang apa yang disebut devosi. Kita jumpa lagi untuk episode yang berikutnya, di mana saya akan menjelaskan tentang menghormati gambar kerahiman ilahi, ya, di mana kita di dalam
devosi kepada kerahiman ilahi, kita ada 5 cara atau 5 bentuk devosi kepada kerahiman ilahi. Yang pertama, menghormati gambar kerahiman ilahi. Yang kedua adalah melaksanakan pesta kerahiman ilahi. Yang ketiga, koronka kepada kerahiman ilahi. Yang keempat, jam kerahiman ilahi. Yang kelima, kerasulan kerahiman ilahi atau penyebar luasan devosi kepada kerahiman ilahi. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu Selasa mendatang. Salam kerahiman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih Bapa untuk episode yang kedua ini. Kami sudah menerima banyak penjelasan tentang devosi. Devosi-devosi yang ada dalam gereja Katolik, terutama devosi kepada kerahiman ilahi. Semoga kami Engkau mampukan untuk hidup dengan selalu mengandalkan Engkau dan juga lebih peduli berbuat belas kasih untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, seperti dalam keluarga, di kantor, maupun dalam masyarakat. Mampukan kami Bapa untuk berbuat belas kasih, seperti yang telah diajarkan Yesus, yaitu dengan melakukan tindakan belas kasih, melalui perbuatan, perkataan, dan juga melalui doa. Terima kasih Bapa, semua ini kami doakan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah,